ayat beserta maknanya mampu memberikan manfaat bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 8 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini, Allah memberikan keberkahan serta kelancaran di acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudari Arifah yang telah membacakan kalam ilahi. Selanjutnya, acara ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII. Bagi teman-teman yang menyalakan kamera, harap dimohon untuk berdiri. Dan tidak pula bagi yang tetap menonaktifkan kamera, untuk tetap bersikap berdiri siap sebagai tanda penghormatan terhadap lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan.
Masih termut, masih termut. Mohon maaf. Acara selanjutnya, mari kita saksikan video Hari Ulang Tahun Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ke-16. Operator, boleh tolong putarkan videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad yang ke-16 Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UI. Harapan saya semoga tetap eksis, bisa menjalankan segala kegiatannya dengan baik, menjadi pioneering, menjadi inisiator, menjadi inovator. Ya, bagaimana operator? Ada sedikit masalah mungkin? Jadi itu sebentar ya teman-teman. Jadi di sini ada kendala teknis sedikit. Jadi videonya tidak bisa bekerja dengan baik. Karena videonya sedang bermasalah, mungkin nanti kita akan menyaksikan kembali videonya pada saat di belakang acara. Baik, langsung saja kita lanjut ke acara berikutnya. Yaitu memasuki acara pemaparan materi.
Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman, karena di sini seharusnya pada saat ini seharusnya kita menyampaikan bahwa Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD sedang tidak dapat berkenan hadir. Maka dari itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Maka dari itu kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita, yaitu Saudara Muhammad Hanif Hasbihul Ardi, selaku Sekretaris Umum Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kepada Saudara Hanif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran panitia yang telah mempercayakan kepada saya untuk memandu acara webinar pada kesempatan kali ini. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hadir, yang sempat meluangkan waktunya dalam acara webinar pada kesempatan kali ini. Berhubung tadi disampaikan webinar ini adalah dalam rangka HUT Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ke-16, maka oleh karenanya saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada unit kegiatan mahasiswa Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ke-16. Semoga KPSF HUII bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dan mampu menghasilkan penegak hukum yang berintegritas. Amin, amin, amin. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dua pembicara hebat yang namanya sudah sering kita dengar di dalam dunia penegakan hukum. Pertama, beliau Bapak Dr. Suparman Marzuki. Assalamualaikum Pak Suparman Marzuki, apakah bisa tersambung Pak dengan saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kemudian yang kedua Bapak Dr. Magdir Ismail. Assalamualaikum Pak Magdir, bisa tersambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berbahagia sekali kita pada siang hari ini bisa bertemu oleh dua sosok hebat yang selalu menjadi inspirator bagi kita semua, walaupun dalam keadaan daring seperti ini, tapi tidak menjadi suatu masalah. Kemudian panitia dalam webinar kali ini mengangkat tema yakni mahasiswa dan tantangan masa depan penegakan hukum. Berbicara mengenai mahasiswa, memang mahasiswa merupakan elemen penting di negeri ini. Salah satu fungsinya mahasiswa di sana disebutkan adalah iron stock. Dan mahasiswa inilah yang diharapkan mampu meneruskan estafet perjuangan para pemimpin-pemimpin kita hari ini. Khususnya bagi mahasiswa hukum yang juga menjadi suatu harapan untuk meneruskan estafet perjuangan penegakan hukum di negeri ini. Tentunya penegakan hukum yang lebih baik lagi dibandingkan dengan hari ini. Sehingga tema ini menarik untuk seorang mahasiswa sebagai suatu bekal untuk menghadapi tantangan penegakan hukum di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah sudah hadir dan sudah terhubung oleh kita semua dua pembicara kita hari ini yang kami rasa sangat mumpuni untuk berbicara banyak hal berkaitan dengan tema ini. Oke kawan-kawan, mungkin tidak usah terlalu lama pengantar dari saya. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada pembicara kita. Sebagaimana yang ada di rundown panitia, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Dr. Magdir Ismail untuk berbicara berkaitan dengan realitas penegakan hukum saat ini dan tantangan di masa depan. Waktu 20 menit, Pak Magdir, mari kita simak pemaparan dari beliau. Kepada yang terhormat Pak Dr. Magdir Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Magdir. Terima kasih.
bukannya tadi kalau saya tidak keliru kan yang mesti bicara pertama itu Pak Parman. Ya. Mohon maaf Pak Parman, saya ternyata harus mendahului Pak Parman dalam bicara pada siang ini. Tadi kalau yang diminta saya pasti akan serahkan dengan senior saya, abang saya dulu. Sama saja kalau gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, ternyata Parman masih takut kualat. Saudara-saudara, saya coba ya kalau kita bicara soal profesi hukum, karena memang itu yang diminta kepada saya kemarin itu bicara tentang profesi. Saya tidak akan banyak bicara profesi yang lain ya, meskipun dalam profesi hukum ini kan ada jaksa, ada hakim, ada notaris, ada juga advokat. Saya di dalam kesempatan ini lebih banyak bicara tentang advokat karena itulah profesi yang saya geluti. Dan saya cukup mengerti meskipun nggak terlalu banyak gitu loh ya. Karena saya takut kalau bicara yang lain nanti malah ngelantur jadi salah gitu loh ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang profesi hukum, terutama advokat, ini kan bukan sesuatu yang baru gitu loh ya. Kita banyak lihat, kita bisa baca begitu banyak buku bagaimana sebenarnya peran dari advokat atau penasihat hukum di dalam menangani satu perkara. Yang memang nasib advokat itu meskipun kata undang-undang advokat itu adalah sebagai penegak hukum, akan tetapi dalam realitanya advokat itu cuma jadi pelengkap penyerta. Ya. Itu tidak pernah menjadi bagian yang dianggap real di dalam persoalan penegakan hukum ini. Ya, itu satu yang perlu kita catat. Kemudian yang kedua, ya, di dalam praktek kita, saya mau kasih salah satu contoh yang paling baru adalah mengenai perma yang baru dikeluarkan minggu-minggu lalu, mengenai persidangan-persidangan yang dilakukan secara webinar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Advokat itu mempunyai kewajiban menurut peraturan Mahkamah Agung itu untuk hadir di pengadilan atau di mana tempat terdakwa berada, atau di kantor dari kejaksaan. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa mereka boleh melakukan pembelaan berpraktek ya, dari kantor mereka sendiri. Karena mungkin juga Pak Parman ya dianggap bahwa kalau kantor pengacara itu kan kantor miskin, nggak punya peralatan yang memadai, sehingga mereka lupa bahwa di kantor-kantor besar seperti kantornya Pak Parman yang di Jalan Gatot Subroto itu jauh lebih modern daripada yang dimiliki oleh oleh aparat penegak hukum kita, baik kejaksaan maupun pengadilan. Nah, saudara-saudara percayalah bahwa kantor-kantor besar seperti beberapa kantor yang ada di Jakarta itu, mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan webinar, bicara dengan seperti yang kita lakukan sekarang ini, mungkin sudah dari 10 tahun yang lalu. Sementara kita, realnya, kita baru mulai sekarang ketika ada COVID ini. Nah, ini saya kira salah satu tantangan yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa ada semacam perlakuan, kalau mau saya katakan itu tadi, ya itu karena lebih dianggap sebagai pelengkap penyerta saja. Mungkin karena dianggap bahwa tersangka, terutama dalam perkara pidana, atau terdakwa itu adalah orang yang bersalah. Nah, ini yang jadi problem utama kita, bahwa setiap tersangka karena selalu dianggap bersalah, maka pendekatan yang kita lakukan bukan pendekatan penegakan hukumnya, itu adalah untuk menghukum orang. Ini terutama kalau saya lebih banyak bicara dalam praktek pidana ya. Kalau praktek perdata itu kan ya biasa-biasa begitu aja, jalan, begitu juga tun, ya, begitu juga peradilan agama sih lebih biasa saja. Kenapa saya lebih banyak bicara tentang pidana? Karena inilah yang lebih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi. Ya. Dan di dalam hukum pidana ini juga begitu banyak hak-hak orang bisa dilanggar atas nama penegakan hukum. Padahal kita percaya, kita tahu bahwa
Hukum acara itu gunanya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap seorang warga negara. Bukan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum berlaku semena-mena terhadap warga negara. Ya. Hukum acara itu membatasi kewenangan mereka, membatasi hak mereka yang bisa dengan semena-mena, termasuk diantaranya menahan orang, menyita barang orang. Ya. Nah, ini saya kira yang mungkin kita mesti lihat. Saya tidak tahu di teman-teman yang lain memikirkannya seperti apa. Pendekatan penegakan hukum sekarang ini, ya, menurut hemat saya ini sudah tidak layak lagi kita pikirkan, tidak layak lagi kita lakukan. Karena pendekatan hukum yang kita lakukan sekarang ini lebih pada pendekatan seperti yang dilakukan pada abad 16 atau 17. Ya. Ketika hukum pidana itu lebih banyak gunanya untuk menghukum orang. Saudara-saudara bisa bayangkan dalam perkara-perkara korupsi, ya, orang menjadi tersangka atau menjadi terdakwa perkara korupsi itu, perlakuan terhadap mereka itu hampir sama dengan perlakuan terhadap para penyihir, ya, di abad 14, abad 15-an. Bahwa para penyihir itu kalau saudara-saudara lihat, itu harus dihukum digantung atau dibakar atau dihukum mati. Nah, sekarang ini tuntutan orang terhadap perkara-perkara korupsi yang belum tentu orang itu bersalah, itu sudah berlaku seperti ini. Nah, ini saya kira yang menjadi salah satu tantangan kita ke depan untuk menegakkan hukum itu secara baik dan secara benar. Hukum itu harus dilakukan secara adil, ditegakkan secara adil. Mungkin sudah saatnya bagi saudara-saudara yang nanti misalnya apakah itu jadi hakim atau juga jadi jaksa atau jadi pengacara, yang mencoba memulai memberikan pemahaman dari satu perkara itu dari segi hukum agama. Ini yang kami coba mulai sekarang misalnya. Saya mau kasih salah satu contoh yang bagaimana kami melakukan pendekatan dari segi hukum Islam misalnya, yang terjadi pada kasusnya Ketua P3, Roma Hurmuzi. Ya. Beliau ini disangka dan didakwa terima suap. Ya. Satu dari seorang pejabat tinggi di Kementerian Agama yang nilainya 250 juta rupiah, yang dalam kenyataannya dia kembalikan uang ini melalui orang lain. Ya. Dia kembalikan melalui orang lain, kemudian alasannya apa? Karena dia tidak mau menyinggung perasaan orang yang memberi uang dan juga yang menjadi sponsor orang ini tadi. Nah, di pengadilan kami coba minta keterangan seorang ahli hukum Islam. Dalam hukum Islam, ya, pekerjaan orang atau perbuatan orang ketika melakukan pengembalian uang ini, apakah kejahatannya masih ada? Itu kan pertanyaan pokoknya. Dari segi hukum Islam, menurut ahli hukum Islam, itu tidak ada lagi kejahatan. Karena kejahatan itu terhenti. Suap itu tidak ada. Karena suap itu sudah dihentikan, karena uang itu disuruh dikembalikan kepada orang lain. Meskipun bahwa itu tidak dikembalikan, tidak diterima oleh yang berhak menerimanya, karena dipakai oleh orang yang menjadi perantara, maka menurut hukum, kata si ahli hukum Islam ini tadi, orang yang dianggap menerima ini tadi, itu sudah terlepas dari hukum. Nah, ini salah satu contoh yang saya kira yang mesti kita coba mulai melihat ke depan. Jadi di dalam mencoba ya menganalisis perkara-perkara ke depan ini, kita harus sudah coba memulai dengan bukan hanya sekedar menggunakan paradigma yang kita kuasai selama ini, bahwa penegakan hukum hanya bisa dilakukan dengan hukum positif kita. Tetapi bisa juga misalnya dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum yang lain, termasuk diantaranya hukum Islam. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, ini salah satu diantaranya orang yang masih ribut mengenai beberapa perkara KPK yang para terpidananya itu dikurangi hukumannya oleh Mahkamah Agung. Kalau saudara-saudara baca tentang itu, salah satu diantaranya perkara yang kami tangani, misalnya perkara dari saudara mantan ketua DPD, yaitu Irman Gusman. Nah, ketika menyampaikan PK, apa yang kami coba lakukan adalah mencoba melihat perkara
gratifikasi atau suap menyuap ini dari sisi hukum adat di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ketika kami hadirkan seorang ahli, mereka katakan bahwa orang datang ke rumah orang, bawa sesuatu, bawa barang, bawa sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada orang yang didatangi, itu sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang salah. Nah, itulah yang kami coba menunjukkan kepada hakim. Ini loh, dari segi hukum adat, pemberian-pemberian semacam ini bukan sesuatu yang salah. Ya. Nah, saya ingin, kenapa saya sampaikan ini kepada saudara-saudara di forum ini? Karena saudara-saudara sebentar lagi atau yang sudah menjadi praktisi hukum akan melihat realitas ini. Mari kita coba mulai lakukan ini secara bersama-sama, gitu ya. Saya nggak tahu nanti apakah misalnya mungkin itu yang kita mesti tanya kepada Pak Parman. Ketika di KY dulu kalau orang menggunakan paradigma seperti ini dalam pembelaan seperti ini, apakah pernah mereka teliti atau tidak? Ya, ketika orang dibebaskan atau dianggap tidak bersalah dari segi hukum positif kita. Ya. Kemudian selanjutnya saudara-saudara, saya tidak akan terlalu banyak ya bicara ya. Saya kira yang ke depan juga barangkali yang kita mesti kita lihat ke depan lebih banyak adalah bagaimana kita ini melakukan pembaharuan terhadap hukum kita ya. Saudara-saudara bisa bayangkan dalam praktek kita masih banyak bukan hanya jaksa tetapi hakim pun yang kalau saudara-saudara lihat mereka masih menggunakan beberapa jurisprudensi, salah satu di antaranya yang paling gemar digunakan oleh mereka terkait dengan jabatan adalah jurisprudensi tahun 1916 mengenai dalam jabatan inzin bedingen katanya dalam bahasa Belandanya kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, ini selalu digunakan untuk menghukum orang ya yang dianggap melakukan penerimaan sesuatu dalam jabatan. Kenapa saya katakan sampaikan kepada saudara-saudara? Pasal yang digunakan untuk melahirkan jurisprudensi ini ya, di Belanda itu sudah dicabut tahun 2015 yang lalu. Ya. Pasal 263 KUHP Belanda itu sudah dicabut, kemudian pasal 362 itu sudah dicabut, pasal 363 sudah dilakukan perubahan sedemikian rupa. Ya. Nah, oleh karena itu ini yang saya mau minta kepada saudara-saudara juga sebagai praktisi nantinya dicoba dilihat secara baik, jangan sembarangan, tetapi apalagi kalau saudara menjadi hakim, ya, hal-hal pembaharuan terhadap hukum itu harus mulai dilakukan dari proses penegakan hukum ini. Bayangkan kalau saudara-saudara jadi hakim, masih memutus perkara orang untuk menyatakan orang bersalah, ketika pasal yang digunakan sebagai alasan, ya, alasan yuridis menghukum orang itu di negeri mau kita sebut zolim, ya, menghukum orang dengan pasal yang sudah tidak digunakan lagi. Saya kira sebagai pengantar dari saya, Pak Hanif, ya, begitu Pak Parman, nanti kita coba diskusikan lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Manggir atas pemaparannya. Tadi banyak hal yang telah disampaikan oleh beliau. Salah satunya realitas penegakan hukum saat ini, khususnya hukum pidana, ini berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri. Jadi tantangannya ke depan, jangan sampai hukum pidana hanya dijadikan sebagai alat untuk menghukum orang. Nah, kira-kira seperti ini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Manggir terkait dengan pendekatan hukum. Nah, ini nanti yang sekiranya bisa teman-teman mahasiswa pikirkan ke depan bagaimana cara kita menemukan formulasi yang tepat untuk melakukan pendekatan penegakan hukum itu sendiri. Baik, untuk pembicara selanjutnya, beliau Bapak Suparman Marzuki, berhubung beliau juga merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum UI, beliau akan menyampaikan berkaitan dengan realitas mahasiswa saat ini
dalam menjawab tantangan masa depan penegakan hukum. Nah, beliau kami rasa mempunyai kapasitas yang sangat memadai untuk berbicara banyak hal berkaitan dengan ini. Waktu 20 menit Pak Parman, sebagaimana tadi Pak Magdir. Mari teman-teman kita sama-sama simak pemaparan dari beliau. Kepada yang terhormat Bapak Suparman Marsudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Donator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kakak saya, abang saya, Bang Magdir. Jadi biar saudara-saudara mahasiswa tahu, Pak Magdir Ismail ini dulu alumni kita ya, alumni Fakultas Hukum UI, mantan aktivis yang generasi saya, generasi sebelum saya, generasi sedikit di bawah saya juga banyak berguru sama beliau ini. Jadi biar adik-adik tahu ya, saya juga banyak berhutang kepada beliau ini. Jadi karena itu tadi kalau beliau duluan itu pantas gitu ya untuk bicara. Baik, yang kedua, apa yang dikemukakan oleh Pak Magdir itu nggak beda jauh dengan yang saya pikirkan, yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Bahwa kalau kita bicara penegakan hukum, fokus kita seringkali atau bahkan selalu berpikir atau berorientasi pada penegakan kaidahnya. Law enforcement itu dipahami kita pada penegakan peraturan perundang-undangan, pasal-pasal dan ayat-ayat dalam satu peraturan perundang-undangan. Dan cara berpikirnya juga silogisme, premis mayor, premis minor, konklusi. Selama saya 5 tahun di Komisi Yudisial, saya belum menemukan satu putusan hakim yang boleh disebut sebagai satu putusan yang landmark decision gitu ya. Satu putusan yang sedemikian bagus, yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau bahkan jurisprudensi bagi penegakan hukum. Memang sistem civil law ini agak beda memang dengan common law ya. Civil law ini mana putusan hakim selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Sekalipun sekarang kita tidak bisa lagi klaim ketat dengan civil law karena negara ini sudah merit system. Antara common law system dan civil law system itu sudah merit, sudah kawin dia dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, bahkan implementasi. Jadi nggak bisa lagi kita klaim sepenuhnya bahwa Indonesia adalah civil law 100%, karena unsur-unsur common law juga sudah masuk dalam sistem hukum kita, dalam pelaksanaannya. Bahkan Indonesia ini menganut 4 sistem hukum sekaligus. Hukum Islam ada, hukum adat mesti jalan, civil law kita praktekkan, common law juga kita adopsi. Nah, jadi fokusnya pada penegakan kaidah, penegakan norma-norma positif itu. Padahal yang namanya law enforcement itu, penegakan hukum itu, konsepsi dasarnya adalah juga menegakkan nilai dan menegakkan asas. Nah, nilai dan asas ini seringkali tercerabut di dalam pelaksanaannya di lapangan, dalam penegakannya gitu. Karena begini, menegakkan pasal, menegakkan undang-undang itu, atau mencocokkan isi undang-undang dengan perilaku itu jauh lebih mudah. Tetapi kalau menakar isi undang-undang itu dalam kerangka nilai-nilai, yang tadi Pak Magdir sudah sebut ada keadilan, kebenaran, kejujuran, ya, sekaligus asas-asas antara lain persamaan, sidang yang terbuka, fair trial process, kan asas-asasnya itu. Sering nggak nyambung. Jadi pasal asas itu melaju cepat, meninggalkan ruhnya. Di mana ruhnya hukum itu? Ya keadilan dan asas itu. Jadi itu ruhnya, itu substansinya sebetulnya. Tetapi ya itu yang ditinggalkan. Nah, lainlah hal lagi adalah ketika memperbincangkan penegakan hukum, termasuk di dalamnya mengkritik penegakan hukum, kita melihat institusi. Kita melihat atau menakar orang-orang yang melaksanakan penegakan hukum itu. Kita sangat memperhatikan sasaran penegakan hukum. Kita memperhatikan jenis penegakan hukumnya. Ya. Indonesia ini sangat tersedot perhatian dengan penegakan hukum, terutama tindak pidana khusus.
ya kurang memperhatikan penegakan hukum di bidang-bidang tindak pidana umum. Kalaupun ada, dia lebih kecil perhatiannya di bidang tindak pidana khusus. Tadi Pak Magdir menyebut tindak pidana khusus salah satunya adalah korupsi. Nah, fokus ini tidak salah sebetulnya. Cuma kalau kita ingin melihat mengevaluasi penegakan hukum secara komprehensif, institusi mesti dilihat, institusi mesti dicermati. Orang yang melaksanakannya juga nggak bisa dipisahkan. Sasaran penegakan hukum juga harus dilihat. Nah, kalau orang bicara hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu karena dia melihat sasaran orang yang disasar oleh penegakan hukum itu. Ya, selalu dia mengatakan, nah, kalau orang miskin, hukumnya tajam. Tapi kalau orang kaya berpengaruh, hukumnya tumpul. Kan fokusnya, perhatiannya pada sasaran penegakan hukum. Padahal ada variabel-variabel lain di dalam penegakan hukum yang mesti dilihat. Harus dikaji agar pandangan kita tentang penegakan hukum itu komprehensif melihatnya. Nah, saudara-saudara, kritik Pak Magdir tadi benar, ya. Ada kecenderungan kita menggunakan kacamata kuda. Ini sebagian besar hakim, boleh saya sebut begitu. Kita banyak riset-riset putusan ya. Teman-teman mahasiswa kalau mau silahkan buka websitenya Komisi Yudisial itu ada buku-buku tentang riset putusan dan itu bisa di-download gratis ya, bisa di-download, bisa dibaca. Riset putusan hakim. Anda bisa lihat di situ. Sejauh yang saya ingat, saya belum menemukan satu terobosan-terobosan dalam putusan. Bahkan tadi Bang Magdir menyebut ada putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangannya itu bukan hanya dicabut di negeri leluhurnya, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu Hakim Agung. Ya, Hakim Agung memutus satu perkara berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah dianulir, sudah dinyatakan tidak punya kekuatan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tegur, tentu kita tegur. Agak keras. Dia melawan, memberikan balasan surat. Ini independensi hakim, nggak bisa dicampur-campur. Saya bilang, wilayah independensi hakim itu bukan dunia akhirat. Ya, tak terjangkau. Wilayah independensi hakim itu saat hakim itu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Begitu perkara itu sudah diputus dan diupload, boleh dieksaminasi, boleh diperbincangkan. Hakim nggak boleh memperbincangkannya. Publik boleh. Apakah memperbincangkan putusan itu melanggar independensi? Tidak di situ letaknya. Independensi itu tidak di situ yurisdiksinya. Independensi yang haram dijamah itu haram kita masuk saat hakim memeriksa, ya, memeriksa bukti-bukti, memeriksa tersangka kalau ini kasus tindak pidana, memeriksa saksi, lalu mengadili, menimbang-nimbang seluruh bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dan terakhir memutus, menyatukan vonis. Itu memang tidak boleh. Tapi begitu putusan sudah dinyatakan, dan terbuka untuk umum, lalu dipublish, di-upload, selesai wilayah independensi. Ya. Nah, kita berbeda pendapat di sini dengan rekan-rekan di Mahkamah Agung. Sampai sekarang saya masih berpegang teguh pada pandangan ini. Bahwa, halo, tolong di-mute ya, mahasiswa yang ikut. Tolong mikrofonnya di-mute agar diskusi kita berjalan lebih nyaman. Nah, jadi itulah ya sesungguhnya. Kita sering lupa melihat konteks ini, ya. Dan penegakan hukum pidana benar belaka ada kecenderungan paradigmanya semacam itu. Di negeri Belanda sendiri dan beberapa negara Eropa, KUHP-nya sudah banyak berubah. Nggak hanya berorientasi pada pelaku, tapi sudah mulai mempertimbangkan aspek-aspek korban. Korban itu nggak hanya korban dari tindak pidana itu, tapi juga publik sebagai korban dari suatu tindak pidana gitu. Nah, bagaimana tantangan ke depan? Tantangan ke depan tentu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi tadi Bang Magdir sudah menyebut, sidang webinar kabarnya untuk tindak pidana korupsi akan dipermanenkan. Nah, itu kan tantangan bagi hukum. Padahal KUHP kita belum mengakomodasi satu persidangan yang masih
diatur secara konvensional saya maksud tidak mengikuti atau belum mengadopsi perkembangan teknologi yang sekarang sedemikian rupa terjadi gitu. Dan ke depan teknologi akan jauh lebih pesat lagi, dan ini tantangan bagi hukum, tantangan bagi mahasiswa juga. Nah sekarang saya mencoba menjawab bagaimana tantangan bagi mahasiswa. Ya, saya nggak tahu saudara cita-citanya mau jadi apa. Kalau mau jadi praktisi jaksa, hakim, advokat, atau notaris, keseluruhan profesi itu mulia. Sejauh saudara mau memuliakannya. Ada banyak praktisi yang tidak memuliakan profesi itu. Pada saat yang sama dia sedang menghancurkan kredibilitas personalnya, integritas pribadinya. Gitu. Nah, ada banyak contoh lawyer-lawyer yang memiliki integritas, tetap teguh dengan pendiriannya. Salah satu yang sedang bicara hari ini adalah abang kita, senior kita. Anda boleh berguru banyak kepada beliau. Sudah 30 tahun lebih menjadi lawyer, saya belum mendengar cerita miring tentang dia. Dan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tetap di rel hukum, bahwa beliau dikritik orang karena membela tindak pidana korupsi. Saya termasuk orang yang bisa memahami itu. Karena seorang lawyer, seorang advokat, menurut undang-undang hanya boleh menolak satu perkara jika itu bertentangan dengan nuraninya. Dia tidak boleh menolak karena diskriminasi, karena agamanya, karena rasnya. Jadi bukan karena karena bukan pertimbangan lain. Ini perbedaan pandangan saja yang harus dihormati. Jadi saya menghormati orang yang juga nggak setuju, tetapi saya menghormati orang yang mau membela. Karena yang akan dibela itu bukan kesalahannya, tapi ingin menegakkan law enforcement yang adil, yang fair, ya, fair trial proses, agar si pihak yang dinyatakan sebagai tersangka atau terpidana dalam satu tuduhan itu mendapatkan peradilan yang fair. Apakah hakim akan selalu bertindak fair? Belum tentu. Ya, apakah jaksa akan menyusun dakwaan dengan benar? Belum tentu. Ya, lawyer-lawyer yang berada di lapangan itu bisa menilai persis apakah dakwaan jaksa itu memenuhi unsur atau tidak. Dan terkadang ada dakwaan itu yang dipaksakan. Ada lagi karena faktor hubungan yang tidak enak antar penegak hukum, ya sudahlah ajukan aja ke pengadilan. Nanti biarlah urusan hakim. Hakim juga nggak enak, ya udahlah putus saja, nanti urusan banding. Banding udah nggak enak, serahkan aja ke kasasi. Nah ini bukan pengadilan namanya, bukan pengadilan. Jadi saudara-saudara, tantangan mahasiswa ke depan buat Anda adalah, dan saya juga masih terus belajar, bagaimana membuat diri kita ini siap untuk menjadi penegak hukum yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas. Karena kalau nggak punya tiga hal itu, ya kita hanya akan menjadi instrumen dari undang-undang, akan menjadi ya orang yang mencari uang di atas jalan hukum, tapi nggak punya misi bagi penegakan keadilan, tidak punya misi bagi pencerahan, tidak punya misi bagi penegakan kebenaran. Itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parman atas pemaparannya. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh beliau, sama halnya tadi dengan Pak Magdir Ismail berkaitan dengan penegakan hukum. Ini penegakan yang beliau titik beratkan adalah penegakan kaidah norma hukum positif. Yang mana sebenarnya pada hakikatnya ketika kita menegakkan kaidah hukum positif itu juga seharusnya turut serta juga menegakkan nilai dan asas dari pasal itu sendiri. Nah, realitas saat ini ya yang terkadang nilai dan asas itu lepas dari penegakan pasal itu. Kemudian berkaitan dengan tantangannya ke depan ini juga tentunya beriringan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi ke depan. Seperti halnya yang saat ini mencoba untuk dijalani oleh lingkungan peradilan, yakni mengadakan sidang secara online. Ya, hal-hal yang semacam itu yang seharusnya terus beriringan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi ke depan. Kemudian PR-nya bagi mahasiswa saat ini adalah bagaimana membuat diri kita sebagai seorang mahasiswa itu menjadi pribadi yang memiliki integritas.
Nah, hal itu bisa kita mulai ketika kita saat-saat ini menjalani sebagai seorang mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Suparman Marzuki. Kemudian saya mencoba untuk memberikan kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya lebih dalam berkaitan dengan pemaparan apa yang tadi disampaikan oleh kedua pembicara. Silakan untuk kesempatan pertama, saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan bisa dicantumkan di kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa istilahnya mencantumkan namanya di kolom yang tertera di chat tersebut. Silakan. Atau bisa juga teman-teman menggunakan fitur raise hand, atau ketika memang ingin berbicara langsung juga kami persilakan. Silakan bagi teman-teman yang sekiranya ingin mendalami lebih lanjut apa yang tadi disampaikan oleh dua pembicara kita. Silakan bagi teman-teman peserta. Ya, silakan saya berikan kesempatan ke yang pertama, Saudara Nawang Mulan, silakan untuk berbicara langsung. Silakan Saudara Nawang apabila ingin langsung berbicara. Oh, terkendala teknis ya. Oke, kemudian di dalam kolom chat ada yang bertanya dari Saudara Raditya Fitra. Izin bertanya ke Pak Parman dan juga Pak Magdir Ismail. Saya ingin bertanya, bagaimana Pak cara menjadi seorang advokat yang ahli dan berintegritas? Karena saya tertarik dan ingin menjadi advokat nantinya. Dan bagaimana juga seorang advokat menjaga independensinya dari intervensi hal-hal yang lain. Itu yang pertama, silakan Pak Parman maupun Pak Magdir bisa dijawab terlebih dahulu. Ini Pak Magdir ini sudah total tuh beliau ini. Saya ikut aja. Ya, begini. Saya kira begini ya. Saya suka sampaikan juga kepada dalam banyak kesempatan bahwa yang instan itu cuma mie, ya, mie instan. Yang lain itu nggak ada yang instan, ya. Itu mesti ada proses panjang, ya. Proses belajar yang saya kira yang harus dilakukan terus menerus. Ya. Yang jadi masalah sekarang ini adalah cukup banyak baik pengacara maupun hakim maupun jaksa yang bahkan dosen pun yang tidak mau belajar lagi. Ya. Apalagi kalau sudah merasa menjadi doktor, ya sudah cukuplah doktor itu gitu. Itu yang ditenteng kemana-mana. Tidak ada ilmu baru. Ya.
di dalam praktek ini. Apalagi misalnya jadi advokat atau jadi pengacara ya. Ini tantangannya itu kan orang itu datang ke seorang advokat bukan karena dia realnya ya, kecuali di dalam hal-hal yang lain karena dia dekat dengan Kapolri atau menantunya wakil presiden atau menantunya menteri, bukan. Tetapi lebih banyak orang datang ke kantor advokat, ke kantor konsultan hukum karena dipahami dan dimaklumi bahwa kantor konsultan hukum itu orang-orangnya mumpuni, ya, bukan karena biasa atur-atur gitu loh, ya, ngatur perkara di pengadilan, ngatur perkara di kepolisian atau di kejaksaan. Bisa saja, ada saja orang yang lakukan itu. Tetapi bagaimana satu putusan itu akan baik dan benar, ya, kalau orang yang terlibat dalam proses itu tidak punya pengetahuan yang cukup. Ini saya kira yang pokok. Jadi menurut hemat saya, mau jadi advokat yang baik dan apa ya, dikenal orang punya pengetahuan, ya tidak bisa berhenti belajar gitu loh. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang saya juga yang kita mesti lihat betul. Saya ingat 10-an tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, Richard Susskind itu menulis satu buku, salah satu diantaranya adalah Tomorrow Lawyers, ya. The End of the Lawyers. Ada beberapa buku yang dia gambarkan bahwa pada saat saya baru percaya sekarang bahwa dalam masa COVID-19 ini itu adalah salah satu bentuk dari The End of the Lawyers itu. Kita hampir tidak banyak lagi melakukan kegiatan. Kenapa? Karena kita sekarang ini lebih banyak work from home, hampir tidak bisa ketemu orang, tidak bisa ke pengadilan, tidak bisa kongko-kongko mencari memecahkan perkara dengan orang secara baik. Ya. Jadi makanya saya ingat betul berapa tahun yang lalu saya juga bicara di hadapan teman-teman di UII. Salah satu hal yang kita mesti lihat secara baik, kalau Richard Susskind ini mengatakan bahwa ada saat tertentu kantor-kantor besar itu akan tutup karena ditinggal oleh banyak orang akibat kemajuan teknologi. Ya. Yang saya khawatirkan sekarang itu adalah seperti itu yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara bisa bayangkan atau tidak? Ya, saya lagi membayangkan karena yang banyak menguasai programmer itu orang-orang India, dan mereka begitu banyak di Indonesia ini. Kemudian sementara yang menguasai teknologi informasi yang lain, terutama peralatan-peralatan informasi, itu Jepang dan Korea. Saudara-saudara bisa bayangkan tidak satu saat nanti yang saya khawatirkan, ini mudah-mudahan saya terlalu berlebihan Pak Parman ya, membayangkan bahwa gugatan atau pembelaan itu disusun oleh programmer dari India dengan menggunakan laptop dari Cina atau dari Jepang. Diadili dengan hukum Indonesia oleh hakim Indonesia. Nah, bayangkan kalau itu yang terjadi, ya. Penegakan hukum itu apalagi maknanya? Kalau yang bahan ini itu orang tidak lagi bicara tentang kebenaran, tidak lagi bicara tentang perasaan orang di dalam memandang hukum. Ya. Tetapi hukum itu lebih pada dilihat yaitu sebagai instrumen untuk menghukum orang atau untuk membebaskan orang. Ya. Tidak lagi dilihat bahwa hukum itu adalah mencoba mencari kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Dengan kebenaran seperti ini, keadilan seperti apa yang patut diberikan kepada orang ini. Ya. Ini saya kira yang mesti kita lihat ke depan. Jadi sekali lagi kalau mau jadi advokat yang baik itu ya sekali lagi belajar terus-menerus, jangan pernah berhenti, jangan pernah berpuas diri. Ya. Mari kita coba lihat putusan-putusan atau perkara-perkara dari luar negeri misalnya yang begitu banyak bisa memberikan inspirasi kepada kita. Saya mau ambil contoh kepada saudara-saudara misalnya begini. Sekarang ini kita di negeri ini kita lagi ribut selalu mempersoalkan dan mau menghukum orang seberat-beratnya
dan merampas harta orang sebanyak-banyaknya kalau terkait dengan money laundering. Ya. Kita ciplak persis apa yang dikehendaki oleh beberapa negara, terutama Amerika sejak 2001, ya. Bahwa di dalam money laundering itu kan hampir selalu di dalam beberapa ketentuan undang-undang misalnya, predikat crime itu nggak perlu ada. Ya. Orang boleh ditangkap karena diduga melakukan pencucian uang, hartanya kalau tidak dia bisa jelaskan secara baik dengan kegiatan akuntansi, kalau misalnya berhubungan dengan perusahaan, dengan menyusun laporan keuangan secara baik, maka uang itu adalah uang hasil korupsi, meskipun tidak jelas kejahatannya yang mana. Banyak orang yang sudah dihukum dengan cara seperti ini. Nah, di Amerika tahun 2008 itu ada 2 putusan yang sangat menurut hemat saya itu termasuk landmark dalam melihat perkara money laundering ini. Ya, misalnya salah satu itu diantaranya adalah mengenai judi yang tidak berizin. Di California, judi itu berizin aja nggak ada. Tapi ini ada orang bikin judi tanpa izin. Nah, pengadilan memutuskan apa? Yang bisa dianggap sebagai hasil money laundering itu adalah keuntungan yang didapat dari proses judi ini tadi. Jadi bukan seluruh uang yang digunakan atau terlibat atau terkait dengan kegiatan judi itu. Misalnya, dibilang dalam putusan itu, orang membayar supaya bisa ikut peserta di dalam judi itu, uangnya dia itu bukan money laundering, uang halal itu. Ya. Begitu juga kalau mereka terima hadiah, itu adalah uang halal. Yang tidak halal itu adalah ketika orang pelaksana judi itu mendapat keuntungan yang begitu besar. Nah, inilah yang dianggap sebagai bentuk money laundering. Ada satu lagi perkara di Amerika itu yang mengatakan bahwa ketika di perlintasan menjelang perbatasan antara Meksiko dan Amerika, itu ada seorang kedapatan membawa uang sebesar $80.000. Dia ditangkap oleh polisi federal. Ketika di pengadilan, hakim mengatakan nggak bisa, ini bukan uang hasil pencucian uang. Uang ini masih belum jelas mau digunakan untuk apa. Tapi bahwa uang ini ada, iya. Tetapi ini tidak bisa kita serta-merta sebut bahwa uang ini adalah hasil pencucian uang. Meskipun mungkin dibawa ke Meksiko atau kemana, itu untuk membeli narkoba. Tetapi kan ini belum dijadikan apa-apa. Nah, inilah saya kira yang saya lihat ya. Tantangan kita ke depan dalam penegakan hukum itu adalah seperti ini. Ya, jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa nggak bisa kita berhenti misalnya melihat bahwa kalau orang didakwa melakukan pencucian uang, ya kita terima, kita telan aja begitu. Kita mesti lihat secara baik bagaimana putusan-putusan di negara lain. Ya, apakah pencucian uang itu ketika orang tidak lupa menyebut harta itu dari mana tanpa punya pembukuan yang bagus kalau perusahaan, maka langsung bisa dikatakan pencucian uang. Ini yang tidak bisa terjadi, mestinya tidak bisa dilakukan. Tetapi dalam praktek hukum kita, Pak Parman, saya kira Pak Parman tahu betul itu, begitu banyak putusan-putusan pengadilan, pokoknya kalau tidak ada jelas asal muasalnya dari mana asalnya uang, kalau dari warisan siapa yang memberi warisan, kalau ada hadiah dari siapa terkait dengan apa hadiah itu. Nah, jadi sekali lagi apa yang saya mau tegaskan ya pada saudara-saudara bahwa jangan berhenti belajar. Ya, mari kita lihat praktek-praktek di negara lain. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Magdir Ismail. Silakan Pak Suparman Marsudi barangkali ingin menambahkan jawaban terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana menjadi seorang advokat yang berintegritas dan ahli. Silakan Pak Suparman Marsudi. Saya tidak sah untuk bicara menjadi advokat gitu ya, karena saya sekedar punya izin tapi nggak pernah praktek. Nah, tapi kalau abang saya ini itu sejak begitu lulus langsung jadi advokat.
Jadi satu yang penting saya mau catat ya, proses belajar. Belajar yang dimaksud oleh Pak Magdir itu bukan sekedar belajar ilmu pengetahuan, tapi belajar jadi orang. Ya, saya pernah ikut mobil beliau nih sejak beliau jadi advokat miskin. Jatuh spionnya satu. Saya mau ketawa nggak sampai hati, takut dia marah. Tapi dia dengan gagah meminta saya numpang mobil Datsun, apa namanya itu, Coronanya itu. Dengan gagah saya ikut dan gagah juga menutup pintunya, jatuh spionnya. Jadi belajar jadi orang. Belajar bukan sekedar belajar menjadi lebih pintar gitu ya, tapi belajar menjadi orang. Nah, ini yang rumit. Kalau belajar jadi pintar itu tinggal baca buku, banyak dialog, ya nggak malas belajar. Apalagi sekarang nggak harus dengan buku teks gitu ya, tetapi teknologi sudah menyediakan semuanya, e-book luar biasa, sekarang banyak yang gratis. Tapi yang paling berat itu belajar jadi orang, belajar menjadi manusia yang bernilai. Nah itu mau jadi apa saja kalau itu sudah dipegang, insya Allah beres gitu loh ya. Nggak silau dengan uang miliar-miliar, dia yang dia terima itu profesional. Jadi orang menghargai dia karena profesionalitasnya. Dan satu hal yang perlu dicatat, dalam jangka sekarang saja sudah nggak begitu laku advokat, hakim-hakim yang nakal-nakal itu. Ya, orang sudah mulai jauh lebih melirik orang yang punya integritas tapi punya kapasitas gitu. Tapi perlu dicatat, kapasitas saja tidak cukup. Tapi nggak punya, integritas saja nggak cukup, nggak punya kapasitas. Ya, di pengadilan haho, tanya hakim nggak jawab, ya repot. Klienmu juga setengah mati nanti. Jadi belajar menjadi manusia yang benar dan terus-menerus belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Apa yang dikatakan oleh Pak Magdir itu benar belaka. Ya, saya juga mengikuti perkembangan tantangan para advokat di masa depan. Saya juga tahu ada beberapa alumni hukum dari universitas terkemuka di Amerika itu, dari Harvard, dari MIT, dari mana-mana, berhimpun menjadi satu, advokat muda, lalu yang expert di hukum pajak, expert di hukum perusahaan, dan seterusnya, menghimpun menjadi satu, lalu buka teknologi, website mereka, siapa yang mau konsultasi, ya tinggal buka website itu, masuk password, bayar dulu, konsultasinya bisa tertulis, bisa lisan, mereka bisa bisa menuntun seseorang untuk menangani perkaranya dari teknologi itu. Ya, itu tantangan dunia advokat di masa depan gitu ya. Sudah ada advokat sekarang nggak perlu kantor. Ya, Pak Magdir ini terpaksa masih buka kantor karena memang Indonesia masih seperti itu. Anda belum pernah ke kantor beliau ya. Nah, sekali-sekali ajak tuh Hanif ya, tur ke kantor advokat biar tahu bagaimana seriusnya menjadi advokat itu. Ada yang di dalam gang-gang ada, banyak. Tapi saya sih nggak menyarankan Anda kalau mau serius ya serius lah. Mulai dengan satu prinsip menjadi advokat yang profesional. Yang ketiga terkait dengan aspek hukum itu kan ada yang sifat formil ya, ada yang sifatnya formil, penyusunannya, prosedurnya, kalimat-kalimatnya, tetapi ada aspek substansial. Nah, aspek substansial ini kan tidak semata-mata membaca teks gitu ya, teks dari satu undang-undang. Tapi ada sejarah, background dari perumusan teks. Nah, kita ini miskin nih sejarah perumusan teks nih. Ya, miskin sekali nih perdebatan tentang perumusan teks untuk sampai pada undang-undang itu miskin. Miskin sekali. Jadi ketika dilacak asbabun nuzulnya, dilacak konteksnya, dilacak sejarahnya, nggak ketemu. Lalu ini munculnya di mana pasal ini gitu. Ternyata itu diadopsi sepenuhnya dari negara Amerika Serikat, ya. Ada banyak undang-undang terbaru nih yang diadopsi dari sana. Tetapi background perumusannya itu nggak diambil. Ya, cerita di balik ini tidak diambil sehingga ada kehilangan, ada apa namanya disebut legal gap. Ada seorang ahli mengatakan yang disebut legal gap itu bukan hanya gap antara satu peraturan perundang-undangan dengan realitas, tapi gap antara substansi peraturan perundang-undangan dengan historinya. Nah, ini ada gap. Ada missing link bahkan. Ada sesuatu yang hilang di sini. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi seorang advokat ada
tepat sekali di pengadilan mengintrodusir pandangan-pandangan yang mencoba menguji nih validitas, aktualitas, kontekstualitas dari satu pasal terhadap case, gitu, terhadap kasus. Karena setiap kasus itu punya konteksnya sendiri. Tidak setiap kasus sama. Setiap kasus itu punya konteksnya sendiri. Konteks itu siapa? Pelaku. Orang itu konteks. Orang itu konteks. Peristiwa itu konteks. Ya. Rangkaian persidangan itu tutup konteksnya. Jadi kalau seorang hakim nggak mau melihat konteks ini, nah ada yang hilang dalam proses law enforcement itu, penegakan hukum itu. Tapi saya tahu berbusa-busa Bang Magdir ini mengajukan pledoinya di pengadilan, ya hakimnya itu ada yang sambil tidur, sambil pegang-pegang kepala belakang begini, ya laporan kekayaan itu macam-macam. Cuma memang yang keluar di koran kan yang serem-serem. Koran itu kan nggak mau ngeluarin hal-hal yang sifat substansial, kayak yang saya ceritakan ini, ya. Begitu kita periksa, ada banyak kasus misalnya, kita berbeda pendapat dengan pandangan dia. Anda kok memberikan vonis berat terhadap perkara ini. Padahal menurut bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ini terlalu berat. Nah, dia nggak mau jawab karena ini menyangkut independensi. Oke, independensi, tapi kita diskusi saja deh. Ada nggak pertimbangan, ya, rasionalitas dari putusan? Akhirnya dia jawab, ya ini kesepakatan. Ini karena ya perintah pimpinan. Ya kalau sudah begitu kan sudah selesai perdebatannya. Jadi saya katakan kalau begitu independensimu di mana? Tadi Anda bilang independensi, nggak boleh saya gugat. Tapi begitu didesak, ini sudah petunjuk atasan. Jadi saudara-saudara, aspek-aspek substansial ini yang sering hilang. Ini yang saya bilang ada yang disebut dengan legal gap dan missing link dalam penegakan hukum kita. Nah karena itu kembali ke pertanyaan saudara, mau jadi advokat yang baik, ya belajar. Prosesnya tidak instan, prosesnya memang relatif panjang. Karena ada orang yang sangat panjang, tapi ada yang cepat, ya. Tapi juga dia bermutu secara personal, tapi juga dalam persidangan kelihatan sekali mutunya gitu ya. Saya pernah membantu Pak Magdir ini diikut belajar, maksudnya lebih tepat belajar, bikin pledoi, tapi nggak ada duitnya. Pledoinya itu membela orang yang mau dipenjarakan oleh Orde Baru, namanya Pak Air Darsono. Bermalam-malam kami di rumah Bang Magdir ini bikin pembelaan, dan isi pembelaannya itu melawan. Pokoknya kata Bang Magdir, bikin sekencang-kencangnya. Senang. Nah, kita masih mahasiswa disuruh nilus yang sekencang-kencangnya kan senang. Tapi saya jadi tahu, oh begini cara bikin satu pledoi yang bermutu. Ya, nggak sekedar cumit pasal sana, cumit pasal situ, habis itu besoknya berunding, ketemu hakim, ketemu panitera. Bisa dimainkan nggak ini bos? Ya, nah, damai-damai lah, runding-runding lah. Klien saya ini siap lah, fortune berapa? Nah, itu kalau yang kayak gitu, ya banyak yang kayak gitu. Ya. Saya kira itu Hanif ya. Saya hanya melengkapi Pak Magdir. Baik, terima kasih Pak Magdir dan juga Pak Suparman Marzuki atas jawabannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Raditya Fitra. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Saudara Wasik Maulana, silakan langsung pada pokok pertanyaannya. Silakan Saudara Wasik Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terhadap Bapak Magdir Ismail. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Wasik Maulana, mahasiswa baru Fakultas Hukum UI tahun 2020. Saya ingin bertanya tentang tadi kasusnya yang Pak Romi terkait uang pemberian yang dikembalikan lagi lewat orang lain lah. Tentang adat-adat yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya dalam kasusnya Pak Romi yang dinamai oleh kalangan pesantren dengan bisyarah. Itu terkait hukum positifnya gimana, Pak? Begitu kiranya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akan Pak Magdi Ismail. Ya inilah memang yang jadi problem kita ya. Hukum positif kita ini masih menganut bahwa prinsip dasarnya penyelenggara negara, pejabat negara itu harus lebih bersih dari malaikat. Ya. Mereka itu tidak boleh terima apapun kalau dikasih orang, ya. Kalau tidak mau terima, itu lapor ke KPK. Nah, problem kita di situ. Ya. Kalau berhubungan dengan bisyarah, ini memang kan cukup banyak. Saya tahu itu. Bahwa pemberian-pemberian seperti itu ada. Ya, pemberian kepada kiai yang tidak mengikat. Karena orang memang suka saja dengan si kiai. Gitu loh ya. Nah, yang jadi problem adalah ketika kiai itu adalah penyelenggara negara, dia anggota DPR, atau DPRD, dia terikat dengan kewajiban-kewajiban. Yaitu kalau penerimaan-penerimaan seperti ini, kalau dia tidak terima, kalau dia terima, dia harus lapor ke KPK. Problemnya di situ. Nah inilah yang kita coba kemarin itu pikirkan dalam perkaranya Romi ini. Dia sudah kembalikan melalui orang lain. Kenapa? Karena dia menghargai bukan hanya orang yang memberi itu, tetapi orang yang berada di belakang orang yang memberi ini. Ya. Salah satu di antaranya adalah seorang kiai besar di Jawa Timur yang pondoknya itu mahasiswa, orang yang belajar di situ itu 15 ribuan. Ya. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau pesantren sudah 15.000 sampai 20.000, itu artinya kan ini pesantren besar. Ya. Kan tidak mungkin kalau misalnya Romi ketika itu dibawa uang itu dilaporkan ke KPK, karena kenapa dia laporkan kepada KPK? Karena saya terima ini atas permintaan si A, si B, si Z, gitu loh, untuk mendukung orang ini. Rusak nggak nama orang, gitu. Kiai besar ini pun akan dipanggil-panggil ke KPK, ya kan? Karena diduga mengetahui atau bahkan mungkin juga akan disebut nanti menjadi penganjur untuk memberi suap kepada Romi. Ya. Nah, menghindari seperti itulah Romi mengatakan dia ambil kesimpulan ini saya tidak akan terima, tapi saya akan kembalikan melalui orang lain dalam kerangka menghormati kiai besar ini tadi dan juga untuk tidak mencemarkan diri. Ya, kalau dia laporkan ke KPK kan cemar, dia juga cemar, orang lain juga cemar. Nah, ini saya kira yang mestinya sudah mulai kita pikirkan secara bersama mengenai penegakan hukum terhadap hal seperti ini yang berkenaan dengan bisyarah ini. Ya, kalau orang ini kan kita ini kan selalu begini ini ya. Tidak pernah dipikirkan ketika mengadili orang itu, orang ini punya niat buruk atau tidak. Bayangkan saudara-saudara, orang yang tidak pernah tahu ya mau dibawain uang. Ini perkara real, ini Romi, ini yang di Surabaya ketika dia ditangkap tangan itu. Dia ini tidak tahu bahwa dia ditemuin orang dan orang itu membawa uang. KPK tahu karena orang yang mau bawa uang ini punya pembicaraan dengan orang lain yang disadap oleh KPK. Ya. Nah, karena orang ini memberikan sesuatu kepada ajudannya Romi dan itu berupa uang yang mereka ketahui dari hasil penyadapan, Romi pun ikut ditangkap. Saya nggak tahu kalau saya ngebayanginnya, ya ini zolim namanya, orang nggak tahu kok ditangkap gitu. Ya kan? Ya, tetapi buat orang yang anti korupsi dibilang ya wajar itu ditangkap karena orang ini terima duit. Problemnya di situ. Jadi saya kira ini yang kita mesti lihat betul secara baik ya, Wasik ya dan kawan-kawan sekalian. Di dalam proses penegakan hukum kita ini cukup banyak hal-hal yang pemberitaannya itu lebih banyak nggak benarnya daripada yang benar. Ya. Nah ini yang trial by the pers ini lebih kejam sebenarnya daripada praktek kita yang terjadi.
Itu yang saya mau coba sampaikan ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin tambahkan sedikit dari keterangan saya dan Pak Parman tadi. Misalnya ada salah satu contoh orang yang barangkali tidak bisa melihat. Pak Parman tadi mengatakan bahwa orang hanya mengambil, mencaplok begitu saja bagaimana dari satu proses hukum, misalnya dari Amerika. Ini salah satu di antaranya yang selama ini orang tidak lihat secara baik berkenaan dengan pra-peradilan. Ya, pra-peradilan ini kan setengahnya kita caplok, kita ambil dari praktek di Amerika. Sebenarnya itu bukan praktik di Amerika. Tahun 1792 praktek pra-peradilan ini sudah terjadi di Inggris. Ya, ketika ada seorang pegawai VOC ya, yang ada kerjasama dengan pemerintahan Inggris ketika itu dia berada di India, dia ini dijadikan tersangka dalam perkara pidana. Nah, dia melawan penetapan sebagai tersangka ini di pengadilan di Inggris. Ya. Akan tetapi karena hukum di Inggris ketika itu belum ada satu proses seperti pra-peradilan yang kita lihat sekarang ini, permohonan dari si tersangka ini tadi untuk memeriksa terlebih dahulu perkaranya dia, itu tidak disetujui, itu dibatalkan, dianggap tidak diperlukan. Nah, kemudian ini dilanjutkan di Amerika, kita bisa lihat dalam putusannya Cardozo misalnya tahun 27. Ini juga di-adopt kegiatan-kegiatan seperti pra-peradilan ini juga di-adopt di situ dan diputus satu perkara yang dianggap bahwa perkara itu tidak benar. Nah, ini kemudian seperti Pak Parman katakan tadi, ini kemudian tahun 80-an, tahun 70-an dalam diskusi begitu banyak, itu yang kita adopsi di dalam KUHAP kita. Hanya saja sayangnya KUHAP kita itu yang mereka masukkan secara terang di situ hanya terbatas pada sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan. Tidak kepada yang lain. Makanya pada tahun 2014 itu kami mencoba, saya dengan teman-teman, mencoba meminta perluasan tafsir terhadap pra-peradilan di Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi alhamdulillah mengabulkan itu. Penetapan tersangka itu berhak diuji. Ya, karena pertanyaan pokoknya kenapa saya jadi tersangka, kenapa si B itu jadi saksi? Ya, ini salah satu di antaranya saya kira yang harus kita coba lihat secara baik dalam praktek hukum kita ini. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Hanif. Baik, terima kasih Pak Mangkri Ismail atas jawabannya yang jawaban dari pertanyaan saudara Wasik Maulana. Kemudian ini ada yang bertanya lagi dari saudara Ilham Mahai, ini ditujukan kepada Pak Suparman Marzuki. Bagaimana pengawas hakim pada lembaga kuasi yudisial seperti BPSK, KPPU, dan lembaga kuasi yudisial lainnya? Apakah pengawasannya juga dari komisi yudisial seperti hakim pada peradilan umum atau seperti apa? Nah, silakan Pak Suparman Marzuki. Setahu saya nggak tahu belakangan karena saya sudah 5 tahun tidak di komisi yudisial. Setahu saya kuasi peradilan itu hanya pengadilan pajak ya yang menjadi objek pengawasan gitu ya. Walaupun seharusnya semua pengadilan itu di dalam objek pengawasan komisi yudisial. Tetapi undang-undang lebih nggak mengatur secara spesifik gitu ya. Kuasi pengadilan itu berada dalam objek pengawasan komisi yudisial. Pengadilan perikanan, misalnya, pengadilan lain-lain itu sebenarnya nggak ada dalam undang-undang, tapi belakangan itu kita masukkan sebagai objek pengawasan. Tapi sebagian kayak KPPU gitu ya, itu baru belakangan mulai. Tapi selama ini tidak pernah dalam pengawasan kita. Pengawasan kaya maksud saya, KPPU, lalu pengadilan-pengadilan lain yang sifatnya kuasi peradilan semacam itu. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Suparman Marzuki atas jawabannya. Kemudian ini satu lagi ya pertanyaan
yang akan saya bacakan dari Saudara Septika Nanda. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh penanya. Dikarenakan keterbatasan waktu, saya tidak bisa mengakomodir membacakan semua pertanyaan dari kawan-kawan peserta. Silakan nanti atas pertanyaannya bisa didiskusikan di lain pertemuan. Ini terakhir saya bacakan pertanyaan dari Saudara Septika Nanda. Izin bertanya kepada dua pembicara, suatu hukuman akan disebut adil bila hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa keputusan hukum di satu sisi selalu bersifat normatif, objektif, dan positivistik, dan masalah keadilan pada sisi lain yang bersifat subjektif. Dalam dilema seperti ini, bagaimana kita harus memaknai keadilan dalam konteks hukum? Sedangkan saat ini juga banyak masyarakat yang sudah tidak percaya terhadap penegak hukum maupun lembaga negara itu sendiri. Silakan Pak Suparman Marzuki dan Pak Magdir Ismail bisa dijawab pertanyaan dari Saudara Septika Nanda. Saya kira minta Pak Parman duluan deh, jangan saya terus-terus ini dulu. Baik, silakan Pak Suparman Marzuki. Baik, jadi saya nggak tahu konteksnya, tapi saya membayangkan begini. Kalau keadilan itu kita persepsi di dalam penegakan hukum misalnya ya, memang itu pekerjaan yang rumit ya. Satu cara pekerjaan yang rumit, cara berpikir yang rumit. Karena di dalam proses penegakan hukum ada banyak hal yang harus dilibatkan, ada variabel yang mesti disertakan dalam satu proses law enforcement. Misalnya begini, ada asas di dalam hukum pidana pada umumnya yang disebut dengan the presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Penjelasan KUHAP juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang disebut praduga tak bersalah itu adalah seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap menyatakan dia bersalah. Nah, setelah saya pelajari agak dalam tentang ini sebetulnya satu pemaknaan yang kurang tepat tentang the presumption of innocence. The presumption of innocence itu jiwanya adalah fair trial process, ya, satu proses peradilan yang fair. Jadi orang tidak boleh diperlakukan secara semena-mena gitu ya, dalam satu proses peradilan di mana hak-haknya diabaikan gitu. Tapi haknya harus diberikan selama yang bersangkutan disangkakan, didakwa, bahkan menjadi terpidana yang sedang dalam proses hukum. Itu harus diberikan. Saya dulu waktu di KAI beberapa kali memberikan masukan kepada KPK misalnya terkait dengan kesulitan lawyer untuk menghubungi kliennya. Padahal itu begitu dia dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, dia berhak didamping oleh penasihat hukum. Keadilan sudah ada di situ, ya. Dari setiap tahap justice itu ada di situ. Ketika pengadilan menunda-nunda sidang, itu yang disebut justice delay, justice deny. Ketidakadilan sudah terjadi. Maka pengadilan itu menurut KUHAP harus cepat, biaya ringan, nggak boleh ditunda-tunda tanpa alasan, karena keadilan sudah di sana. Makanya saya bilang ini rumit. Ya, kita nggak bisa melihat keadilan itu sekedar vonis hakim. Vonis itu salah satu variabel saja. Karena kalau kita larinya ke vonis, ya, oh ini kalau yang setuju berat, oh ini adil. Kalau yang setuju ringan, ini adil. Nggak begitu, ringan sekali kita, sederhana sekali kita. Tapi seluruh rangkaian proses peradilan, keadilan itu ada di situ. Ya, sejak seseorang dinyatakan sebagai tersangka, apakah dengan ada minimal 2 alat bukti atau tidak? Apakah cukup ada alasan penahanan? KUHAP itu mengatakan orang ditahan itu harus ada cukup alasan materialnya. Takut melarikan diri, mengulangi perbuatan, ya, menghilangkan barang bukti. Ini kan harusnya diuji nih. Kalau nggak ada kekhawatiran ini, orang nggak perlu ditahan. Tetapi ditahan. Kalau nggak ada alasan itu ketidakadilan sudah ada di situ. Lalu dimasukkan ke dalam tahanan.
titipan kejaksaan kah atau apa gitu. Kalau dia ditaruh di dalam sel tahanan itu dengan jumlah orang yang melebihi kapasitas, sehingga tidur pun harus tersusun-susun seperti ikan apa itu ya, ikan asin gitu ya, kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala. Itu ketidakadilan ada di situ. Jadi mahasiswa, kalau Anda ingin memberikan persepsi tentang keadilan dalam proses penegakan hukum, itu sesuatu yang rumit. Rumit maksud saya, ada banyak variabel yang mesti dilihat. Dan ada banyak variabel yang mesti dijelaskan. Boleh saya menjelaskan satu variabel, lalu saya mengatakan tidak adil. Nggak cukup. Tidak cukup. Anda mesti lihat satu proses. Ya, ketidakadilan, keadilan itu satu proses yang mesti dilihat dalam proses penegakan hukum. Nah, ketika orang nggak didampingi oleh penasihat hukum, dia bilang, saya mau bicara kalau saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Dan itu tetap dipaksa untuk bicara. Misalnya. Itu sudah tidak adil. Ya, jadi kira-kira begitu, saudara penanya ya, bahwa hakim kita mengacu kepada undang-undang hukum positif, mau tidak mau memang, ya kacamatanya ke situ. Tetapi dia menimbang-nimbang untuk sampai pada keputusan, dan di dalam nimbang-nimbang inilah keadilan itu harus ada di dalam mindset hakim, dalam cara berpikir hakim, dan cara bertindak hakim. Bahkan dalam bertanya pun, ketidakadilan itu bisa muncul. Ya. Dalam bertanya pun ketidakadilan itu bisa muncul. Maka kalau waktu saya di KAI dulu sering diprotes karena kadang-kadang saya mengomentari cara hakim di sidang gitu ya. Yaitu ada yang tidak setuju, tapi saya merasa nggak benar masa ada pertanyaan menjerat diajukan kepada terdakwa. Kan pertanyaan menjerat itu haram hukumnya dalam persidangan. Atau pertanyaan yang menyimpulkan. Atau pertanyaan yang menggiring, itu kan nggak boleh. Ya, dan itu hakim ada yang kayak gitu itu. Ya. Jadi begitu, saudara pengacara, saudara mahasiswa, nanti akan dapat penjelasan pengalaman dari abang saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suparman. Baik, Silakan, Pak saya coba teruskan sedikit ya. Saya nambahin aja apa yang dikemukakan oleh Pak Parman tadi ya. Selain ada proses seperti itu, yang juga kita lihat bahwa apa ya, orang itu dihukum sesuai dengan kesalahan. Ya. Jadi itu yang paling mudah kita lihat sebenarnya. Jangan karena jabatan, ya. Yang sering terjadi dan kita alami sekarang ini, hukuman orang itu menjadi tinggi karena jabatannya tinggi. Ya. Bukan karena kesalahannya. Sebab misalnya dalam perusahaan-perusahaan besar, ya, kegiatan-kegiatan koruptif itu tidak terjadi di atas, ya, tetapi terjadinya di tengah ke bawah. Akan tetapi ketika di atas tidak mengetahui, tidak paham, dan kemudian terjadi proses perkara, ujungnya yang kena paling tinggi itulah ada yang di atas. Ya, karena jabatannya, maka mesti dihukum lebih tinggi. Makanya kalau saya selalu katakan bahwa salah satu variabel seperti selain dikemukakan oleh Pak Parman tadi, menghukum orang itu harus sesuai dengan kesalahannya. Saudara-saudara bisa bayangkan, saya ambil contoh yang sangat konkret. Bagaimana kita mau sebut itu adil atau tidak adil? Ya. Kita lihat ini satu contoh yang paling menarik saya kira. Kebetulan salah satu di antaranya adalah berkenaan dengan alumni UII, mantan gubernur Bengkulu. Ya. Dia itu dihukum 8 tahun. Ya. Karena istrinya dianggap terbukti atau ditangkap tangan menerima uang sebesar 1 miliar rupiah yang dia tidak ketahui. Ya. Ini namanya Ridwan Mukti. Dia itu dihukum pertama oleh pengadilan itu 8 tahun. Kemudian kalau saya tidak keliru pengadilan tinggi 9 tahun. Kemudian oleh Mahkamah Agung kalau saya nggak salah saya juga 9 tahun atau 10 tahun. Saya lupa jumlahnya itu. Nah, ini terhadap karena diduga istrinya terima uang 1 miliar. Kalau saudara lihat misalnya perkaranya Gubernur Jambi, ya,
dia itu oleh pengadilan dianggap terbukti terima uang itu 30 sekian miliar. Kemudian juga ada mobil Alphard yang dia terima. Kemudian ada plesir kemana-mana yang dibiayai. Lantas ada juga yang uang dia suap, dia gunakan untuk menyuap anggota DPRD. Dan dia dihukum 6 tahun. Kenapa? Karena dia mau mengakui perbuatannya dan menyebut anggota DPR terima uang dari dia. Ya. Nah, sementara si gubernur Bengkulu ini bersikeras sampai hari ini dia mengatakan dia tidak tahu bahwa istrinya itu terima uang atau mau diberi uang. Nah, karena di negeri ini sekarang ini ada justice kolaborator, maka yang menentukan hukuman itu adalah apakah orang ini berpihak kepada penyidik dan penuntut umum atau tidak. Yaitu menjadi justice kolaborator. Ketika Ridwan ini nggak mau jadi justice kolaborator dan tidak mengakui bahwa dia tahu mengenai uang itu, dihukumlah dia 9 tahun. Makanya ini yang saya katakan bahwa disparitas terhadap hukuman itu seharusnya kita bisa gunakan untuk menilai putusan itu adil atau tidak adil. Ya, selain dari proses yang dikemukakan oleh Pak Parman tadi. Saya kira begitu, Hanif. Makasih. Baik, terima kasih jawabannya kepada Pak Suparman Marzuki dan juga Pak Magdir Ismail. Sekali lagi kepada kawan-kawan peserta, saya mohon maaf tidak bisa menampung seluruh pertanyaan. Oleh karenanya, untuk yang terakhir kali, saya memberikan kesempatan lagi kepada dua pembicara kita untuk melakukan closing statement berkaitan dengan tema besar webinar kita pada kesempatan kali ini, yakni mahasiswa dan tantangan masa depan penegakan hukum. Dan juga sekiranya memberikan pesan kepada kami selaku mahasiswa, bagaimana seharusnya kami menjadi mahasiswa untuk menjawab tantangan masa depan. Kami berikan kesempatan ke Pak Suparman Marzuki terlebih dahulu untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Suparman Marzuki. Ya, pertama saya terima kasih ikut forum ini. Saya memberi pandangan bahwa menjadi mahasiswa dan menjadi generasi penegak hukum yang akan datang itu jauh lebih berat dari apa yang sudah dijalankan oleh generasi sebelum Anda ya. Generasi Pak Magdir, kemudian generasi saya. Anda akan berhadapan pada tantangan jauh lebih berat, tantangan kapabilitas karena hukum berkembang sedemikian pesat, teknologi juga bermaju dengan pesat, maka kesiapan untuk menjadi seorang praktisi hukum ke depan itu dituntut persyaratan yang jauh lebih canggih ya, jauh lebih canggih daripada yang saya dan Pak Magdir alami, apalagi persaingan atau kompetisi di bidang ini di masa yang akan datang itu jauh lebih berat, jauh lebih kompetitif. Oleh karena itu penyiapan diri tentang kematangan personal, kekuatan personal, integritas dan kompetensi itu mutlak harus dimiliki oleh mahasiswa agar siap untuk menyongsong, meraih prestasi terbaik sebagai seorang praktisi di bidang apapun. Begitu, Mas Hanif, terima kasih. Terima kasih Pak Suparman Marzuki. Silakan kepada Pak Magdir Ismail. Dipersilakan. Mohon maaf, masih di mute Pak Magdir. Saya kira benar apa yang dikemukakan oleh Pak Parman tadi bahwa ya memang tantangan ke depan itu jauh lebih besar dan lebih berat. Saudara-saudara bisa bayangkan, saya tidak tahu apakah nanti ya mungkin akan ada waktunya, saya mungkin 5 tahun atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Kalau memang betul seperti dikemukakan beberapa tahun yang lalu bahwa pasar advokat pun akan dibuka ya di Indonesia ini dengan memberikan izin kepada orang-orang dari ya paling tidak dari negara-negara ASEAN ya untuk menjadi praktisi hukum di sini, maka itu akan menjadi salah satu tantangan yang sangat berat untuk kita, untuk saudara-saudara pada masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga ya perkembangan penegakan hukum dan perkembangan hukum pun
mereka jauh lebih jauh lebih baik daripada kita. Saya ingin saya lihat tadi di logo yang disebut tadi, di logonya kawan-kawan komunitas peradilan semu ini Justicia Omnibus tadi saya lihat itu gitu loh ya. Saya nggak tahu apakah kalian setuju dengan Omnibus Law yang ada sekarang atau tidak, saya nggak tahu ya. Akan tetapi begini, kalau kita lihat saja misalnya Malaysia, di Malaysia itu proses sinkronisasi hukum itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, itu yang tidak terjadi di negeri ini. Silakan saudara-saudara lihat bagaimana perbedaan, ya, misalnya berkenaan dengan, misalnya kita bicara saja mengenai perbuatan melawan hukum, misalnya undang-undang hukum administrasi, undang-undang hukum pidana, ya, dan undang-undang hukum korupsi. Mengenai perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan ini, kita punya tafsir yang berbeda. Ya. Bahkan saudara-saudara bisa lihat misalnya undang-undang administrasi itu mengatakan bahwa yang berwenang memberikan tafsir terlebih dahulu itu adalah pengadilan tun. Akan tetapi kemudian dikeluarkan lagi lah satu peraturan Mahkamah Agung, kalau sudah disidik oleh penyidik, itu pengadilan tun tidak berhak menilai lagi. Ini kan konyol kita, gitu loh. Ini terjadi kenapa? Karena tidak ada sinkronisasi terhadap aturan hukum yang ada. Ya. Jadi saya kira ini akan menjadi salah satu tantangan ke depan. Ya. Bukan hanya akan hadirnya pengacara-pengacara dari luar negeri yang akan berpraktek di sini, tetapi juga perkembangan peraturan dan hukum yang berkembang di sini pun akan jadi tantangan yang juga akan sangat berat. Yang kedua, saya kira yang perlu mendapat perhatian, mungkin sudah saatnya mahasiswa nantinya mengambil spesialisasi tertentu sehingga dia betul-betul mumpuni terhadap satu masalah tertentu. Meskipun kita boleh jadi praktisi yang bisa menangani perkara apa saja, akan tetapi kita punya satu spesialisasi yang bisa diandalkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hanif, terima kasih atas ajakan dari kehormatan diajak oleh teman-teman sekedar bicara pada kesempatan ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Suparman Marzuki dan juga Pak Magdir Ismail yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kita teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang lain. Ada hal yang penting yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita yang tadi dipesankan juga oleh beliau berdua, yakni jangan lelah untuk terus belajar. Sekalipun kita sudah menyandang gelar doktor sekalipun, jangan sampai kita berhenti untuk terus belajar. Sedikit mengutip perkataan dari ulama besar kita, Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Kira-kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa diskusi kali ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Komunitas Peradilan Semu, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ke-16. Semoga KPSF UI bisa terus tumbuh dan berkembang dan mampu melahirkan penegak-penegak hukum yang berintegritas dan juga berkualitas. Amin, Itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga panitia. Nanti saya kembalikan kepada MC, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber yang luar biasa hari ini serta moderator.
Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tadi ada video tentang hari ulang tahun KPS LEM FHUI yang ke-16. Operator, bisa diputarkan? Oke, karena ini masih bermasalah, mungkin kita bisa lihat lain waktu atau mungkin kita bisa lihat di Instagram dari KPS. Langsung bisa di-follow bagi teman-teman yang pengen lihat videonya. Lanjut, kita ke acara berikutnya. Jadi, acara berikutnya yaitu adalah pengumuman Lomba Puisi dalam rangka Hari Ulang Tahun Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Langsung saja, kita umumkan juaranya. Ya. Ini dia pemenang dari Lomba Baca Puisi Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ya, juara 3 diraih oleh Nedi Pasalas Alanda. Kemudian juara 2 diraih oleh Ahmad Fajar Fawas. Dan juara 1 diraih oleh Ananda Zaki Muklis. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Baca Puisi. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari kami akan memutar video pembacaan puisi dari juara 1, yaitu dari Saudara Ananda Zaki Muklis. Operator, bisa tolong diputarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ananda Zaki Muklis, akan membacakan narasi puisi berjudul Produk Penindas Rakyat. Kata orang, dingin lantai beralas tikar di balik jeruji besi itu yang akan menjadi tempatnya tiap malam. Kata orang, ruang kecil penuh sesak ditemani nyamuk menghisap, siap menyantap darahnya dengan sigap. Kata orang, hari-hari penuh sesal terus mengintai hingga membuatnya tak tenang. Kata orang, penjara itu bagai sumur suram yang siap menenggelamkan siapapun hingga tak bisa keluar dan mati di dalam. Kata orang itu memang benar. Kegelapan dan kesuraman di balik jeruji itu memang benar dirasa para terpidana kelas bawah yang jelas tak punya apa-apa. Namun,
berbeda dengan mereka yang punya kuasa. Jerit rakyat tak digubris, dibiarkan saja terus menangis, berharap keadilan sampai meringis. Ah, sudahlah, itu semua berujung tragis. Apa segitu rendahnya hukum yang ditegakkan jika berhadapan dengan mereka yang berkuasa? Ah, sudahlah, memang begitu kenyataannya. Ya, itulah video penampilan puisi dari Ananda Zaki Mukhlis. Kami mohon maaf, mungkin ada beberapa kesalahan teknis, jadi videonya belum sempat keluar dengan baik. Nanti mungkin bakal diupload lagi sama dari Teknologi Informasi KPS. Kita lanjut ke pengumuman berikutnya, yaitu pengumuman lomba dari Mood Court Class, yaitu yang meraih berkas terbaik. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, KPS mengadakan lomba Mood Court Class. Jadi Mood Court Class ini adalah kelas peradilan semu, di mana di sini mahasiswa dibimbing bagaimana tata cara dalam peradilan, mulai dari hukum acaranya, dari pemberkasan maupun hingga persidangan. Jadi kita di sini telah menyeleksi beberapa berkas terbaik. Langsung saja kita cek siapa pemenang dari lomba berkas terbaik. Operator, silakan. Baik. Berkas terbaik bagi juara 3 jatuh kepada kelompok 2, dan juara 2 diraih oleh kelompok 5, dan juara 1 diraih oleh kelompok 4. Jadi selamat untuk seluruh dari masing-masing kelompok yang telah menjadi berkas terbaik. Apa yang diusahakan sampai saat ini semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Baik, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipimpin oleh Saudari Putri Az-Zahra. Kepada Saudari Putri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa adimi sultanik. Amin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bifasli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi zurriyati inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Putri, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Komunitas Peradilan Semu, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semuanya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Saya Anissa Ditya Ifada, mohon undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Sampai bertemu di lain waktu bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. 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 Terima kasih, Kak.
Bye, Nis. Bye. Terima kasih kelompok 2. Selamat kelompok 4 menjadi juara 1. Siap Bang Agung. Insya Allah tahun depan. Mas Hanif ada pesan di chat. Thank you Bang Hanif atas bimbingannya. Alhamdulillah kelompok 2 juara 3 emang nggak kaleng-kaleng kalau bimbingannya Bang Hanif emang.